Kita sampai di perencanaan kebutuhan SDMK atau Renbud dari Kemenkes. Jadi teman-teman yang tadi kita sudah belajar terkait dengan tubel. Jadi sebelum tubel sebenarnya ini wajib yang namanya Renbud ya. Jadi sebelum kita mengikuti tubel itu pasti akan ada rencana kebutuhan. Kalau misalkan membutuhkan jabatan fungsional ahli, nah kita yang dari keterampilan atau terampil, nah itu sudah mencukupi angka kredit untuk naik nanti ke jenjang ahli. Nah itu akan diusulkan dari instansi pengusul seperti misal unit kerjanya dan juga dinas kesehatan. Nah, itu akan diusulkan. Jadi tanpa ada formasinya, kita kalau mendapatkan tubel itu hampir niscaya ya, karena kita itu di sana bekerja sesuai dengan rencana dan kebutuhan seperti itu. Kecuali kalau kita izin belajar, jadi beda antara izin belajar dan tugas belajar. Kalau izin belajar ya boleh, yang penting instansi atau pimpinan dari unit kerja kita itu mengizinkan seperti itu. Tapi untuk dimasukkan atau naik jenjang jabatannya, nah itu sesuai dengan rencana kebutuhan. Kalau di sana belum membutuhkan ahli seperti itu, ya kita tetap akan di sana sebagai, terampil seperti itu, fungsional terampil, atau belum naik lah seperti itu. Aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan SDMK secara sistematis dan berbasis data. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh berbagai tingkat instansi, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, Fasiankes, Dinas Kesehatan, hingga kementerian dan lembaga terkait. Tujuan dan fungsi: menghitung kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan analisis beban kerja ABK. Aplikasi ini membantu menentukan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan di suatu fasilitas kesehatan. Menyusun rencana kebutuhan SDMK, membantu instansi dalam menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Integrasi dengan sistem lain, Renbud terintegrasi dengan sistem e-formasi, Kemenpan RB, dan CASN-BKN untuk mempermudah proses pelatur jabatan, memungkinkan penyusunan nama jabatan, fungsional, dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan regulasi terbaru. Pembagian volume pekerjaan, membantu dalam pembagian volume pekerjaan antar tenaga kesehatan dan efisiensi layanan. Perhitungan lowongan formasi, menyediakan perhitungan lowongan formasi untuk 5 tahun ke depan, membantu dalam perencanaan jangka panjang, menulis hasil perhitungan, menambahkan menu untuk merekap hasil perhitungan tenaga kesehatan pada semua tingkat sebagai acuan kebutuhan formasi ASN. Nah, seperti itu. Jadi sebelum tubel kita wajib melihat renbutnya. Oke, seperti itu. Oke, Sobat Mika, itu adalah akun wajib yang perlu diketahui dan perlu dimiliki oleh Sobat ASN PMK. Oke, begitu. Yuk.